Hai anak-anak, berjumpa lagi bersama Ibu Dina. Kali ini kita akan membahas pelajaran tematik, tema 4, tentang berbagai jenis pekerjaan, dengan subtemanya, pekerjaan orang tuaku. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari muatan pelajaran IPS dengan KD 3.3, mengidentifikasi kegiatan ekonomi dan hubungannya dengan berbagai bidang pekerjaan, serta kehidupan sosial dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Nah, ketersediaan sumber-sumber ekonomi. Indonesia itu kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya alam yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Kali ini kita akan bahas hasil pertanian. Di Indonesia banyak sekali hasil pertanian, ada padi, jagung, ubi kayu, kedelai, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Ada juga hasil perkebunan seperti tebu, kelapa, tembakau, kelapa sawit, coklat, dan lain-lain. Hasil hutan pun gak kalah hebat, ada kayu dan rotan yang bahkan sampai diekspor ke luar negeri. Ada hasil peternakan seperti sapi, kerbau, ayam, dan lain-lain. Hasil lautnya pun juga nggak kalah, ikan, rumput laut, mutiara. Indonesia itu kaya sekali. Nah, selanjutnya, penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Seiring perkembangan zaman, teknologi itu kita perlukan untuk mengelola sumber daya alam. Namun, adanya teknologi membuat manusia itu seakan memanfaatkan sumber daya alam ini dengan berlebihan. Nah, Kalimantan merupakan salah satu pulau di Indonesia yang memiliki hutan yang luas. Semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan hasil hutan dan lahan, mengakibatkan hutan di Kalimantan semakin berkurang. Hal ini bisa kalian di beberapa tempat ya. Yang semula gunung itu banyak pohon-pohonnya, sekarang sudah mulai gundul. Karena apa? Dijadikan tempat menambang. Banyak hutan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian maupun penambangan. Nah, penebangan hutan secara terus-menerus ini mengakibatkan keanekaragaman hayati berkurang. Kenapa demikian? Karena hewan-hewan maupun tumbuhan yang seharusnya ada di hutan ini punah, habis, karena ulah manusia sendiri. Untuk itu, kita harus menjaga kelestarian hutan. Kita bisa melakukan reboisasi, ya, jadi menanam kembali pohon-pohon hutan yang sebelumnya sudah ditebang. Sekarang kita akan membahas kegiatan ekonomi. Ya, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada kegiatan produksi. Nah, produksi ini merupakan kegiatan menghasilkan barang maupun jasa. Nah, yang kedua, ada yang namanya kegiatan distribusi. Apa itu kegiatan distribusi? Kegiatan distribusi adalah menyalurkan barang maupun jasa. Dan yang ketiga, ada yang namanya kegiatan konsumsi. Konsumsi ini memakai barang maupun jasa. Jadi kalau kita singkat atau untuk memudahkan pemahaman kalian, produksi itu membuat atau menghasilkan, distribusi menyalurkan, dan yang konsumsi itu menggunakan atau memakai. Nah, berikut adalah contoh kegiatan produksi. Silahkan disimak ya. Assalamualaikum Ibu. Saya Dina Bu dari SDN 016 Tuakulu, ingin mewawancarai Ibu, apa boleh? Boleh. Boleh. Makasih Bu ya. Sebelumnya saya Bisanya Ibu ini nggak ngerti tulis. nggak apa-apa Bu, tinggal jawab pertanyaan saya aja Ibu. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa Bu? Bu Suparni. Bu Suparni. Ini sebagai petani sayuran apa aja yang Ibu tanam ini Bu? Ya, cuma kemangi, bayam, selada. Ya seadanya ini aja. Biasanya kalau ini sudah dipanen kan pasti dijual. Ini dijualnya kemana Bu? Langsung ke tukang sayur atau tengkulak Bu? Jualnya kalau ibu ini tengkulak orang ambil di rumah.
Biasanya seikat ini gimana Bu? Jualnya per ikatan gini? Selada ini 8.000. 8.000 ya. Berarti ini penghasilan tergantung musim sayurannya gitu Bu ya? Ya tergantung musim sayuran, terus tergantung apa ya, banyaknya petani ini nanam masing-masing itu kan nggak tentu toh. Kadang pas murah itu ya murah, kalau pas mahal ini selada ya agak mahal juga. Nah, kegiatan yang dilakukan ibu ini itu menanam sayur-sayuran. Jadi sayuran yang ia panen akan dia jual ke tengkulak. Menghasilkan sayuran ini merupakan contoh kegiatan produksi. Berikutnya ada contoh kegiatan distribusi. Permisi Bu, kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Ibu Aida. Ibu Aida. Sudah lama Bu berjualan sayur-sayuran? Ya. Sudah lama ya. Biasanya ini Bu dapat barang-barang kayak sayuran, cabai, tomat itu dari mana Bu? Dari pasar subuh Tenggarong. Dari Mangkurawang. Mangkurawang. Jadi beli di Mangkurawang, di Tenggarong, kemudian dijual lagi di pasar Margasari sini Bu ya. Kegiatan Ibu Aida ini merupakan kegiatan distribusi. Mengapa? Karena sayur-sayuran yang ia jual di pasar bukan hasil panen dia sendiri, tapi dia membeli dari pasar Mangkurawang dan kemudian dijual kembali. Selanjutnya ada kegiatan konsumsi. Yang pertama ini bisa kita lihat ya, ketika ibu kalian memasak di rumah itu merupakan kegiatan konsumsi. Kenapa? Karena bahan-bahannya ia beli di pasar. Nah, ketika ibu kalian berbelanja itu juga merupakan contoh kegiatan konsumsi. Ya, ada banyak sekali. Intinya ketika kita mengenakan barang maupun jasa itu merupakan kegiatan konsumsi. Baik, pembelajaran kita telah selesai. Sebelum ibu akhiri, silahkan simak video pesan dari beberapa profesi berikut. Nama saya nih kan tertulis ada di sini namanya Garbina Indra. Cukup dipanggil Gina. Intinya adalah disiplin ya. Disiplin terus semangat untuk belajar dan berlatih. Kebetulan saya dulu pernah di Sunda yang berkaitan dengan penerimaan polisi, yang mana di situ saya banyak banget memotivasi buat adik-adik untuk bisa menjadi anggota polisi. Yang penting itu intinya adalah mental dia untuk menjadi seorang polisi itu seperti apa. Yang pertama kan harus disiplin, bangun pagi, harus latihan lari, latihan fisik. Di samping latihan fisik dan juga harus latihan belajar, pengetahuan umumnya diperdalam lagi, bahasa Inggris, terus kemudian tentang ilmu-ilmu yang sekarang yang sering tampil di TV gitu kan. Berita-berita yang update sekarang harus selalu dimonitor. Jadi gitu. Berarti sekarang ini bahasanya bingung ya. Walaupun masa pandemi belajar dari rumah itu anak-anak harus tetap disiplin belajar lagi juga Bu ya. Apalagi sekarang kan teknologi ini kan maju. Iya. Lewat handphone, lewat televisi, koran. Kalau koran kan sekarang udah jarang banget ya. Nah, sekarang kan yang selalu dipegang sama tangan kan handphone. Jadi dunia itu ada di tangan kita sebenarnya. Jadi tergantung si anak ini sendiri bagaimana memanfaatkan itu Bu ya. Nah, makanya dia kalau kita udah pegang handphone jangan terpengaruh dengan misalnya game-game online gitu kan. Ini Lebih baik yang kita sering banget nih game ini. ya kita fokus saja di situ belajar. Buka YouTube itu banyak banget ilmu yang ada di situ. Terus kemudian berita-berita online juga banyak banget ilmu di situ. Melalui Instagram pun juga ada. Ke sosial media yang lainnya kalau kita ambil yang bagusnya pasti kita dapat ilmu di situ. Nama saya Tina, saya kerja di sini sebagai perawat di rumah sakit Muhammad Padesit. Untuk adik-adik aja ya, untuk adik-adik semua, mulai sejak ini terapkanlah bahwa kalian punya cita-cita yang bisa dibanggakan kelak untuk depan kalian, untuk masa depan kalian. Itu aja. Nama saya Al-Fahmi Rasul. Kebetulan kami bekerja di wilayah Senayan. Ibu mengajar di wilayah Margasari itu. Pesan saya yang mungkin nanti kan ya kalau ini anak buah kan ya orang tua bisa secara guru keras sama orang tua pikirannya
namanya pasar ya kan gitu. Pasar kalau kita yang kita mendidik anak-anak kita karena itu generasi kita dan masa depan kita kan ya harus kita bina, harus kita ajar. Saya ingin biar mudah-mudahan adik-adik kita, anak-anak kita nanti bisa menjadi generasi yang bagus. Itu harus ya sadar namanya kita ketemu anaknya orang banyak, ya kan gitu loh, ya kan gitu. Kita harus bersabar. Terus ada di Nah, bagaimana? Sudah kalian simak pesan-pesannya? Ingat ya, kalian harus rajin belajar, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan belajar, dan mengejar cita-cita kalian. Mungkin demikian video pembelajaran kali ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.